Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat Bapak Kasih Haryo Basuki, SI, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar matematika dan teman-teman kelas R7C yang berbahagia. Oke, baik, sebelum presentasi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu secara bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa secara bersama-sama. Dan sekarang, sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim sebagai pembukaan presentasi, agar presentasi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan materi yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik, dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sebelum presentasi hari ini kita mulai, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yuhanda Rizky Salawati dengan NPM 2019-13-500-187. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ukuran pemusatan data, min, median, dan modus dengan data berkelompok. Sebelumnya, saya ingin bertanya, di dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengar teman-teman kita atau bahkan orang lain mengatakan kalimat-kalimat pernyataan seperti ini. Yang pertama, rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang sekitar pukul 7 pagi. Atau yang kedua, jangan salah, rata-rata orang yang datang di seminar waktu itu adalah orang-orang yang terpandang loh. Atau yang ketiga, rata-rata orang menonton sinetron pada pukul 8 sesudah makan malam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah rata-rata itu artinya sama dengan kebanyakan? Atau pernyataan kemudian, apakah memang benar yang dimaksud rata-rata pada kalimat-kalimat itu menunjukkan arti rata-rata yang dimaksud dalam ilmu statistik? Bukankah rata-rata dalam kalimat itu bisa diganti dengan kata kebanyakan? Kata kebanyakan di dalam ketiga pernyataan tersebut dikatakan rata-rata diartikan sebagai modus yang dalam statistika merupakan data yang paling sering muncul. Pernyataan-pernyataan di atas, walaupun tidak menggunakan istilah yang benar dalam ilmu statistika, namun sudah sangat familiar dituturkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemusatan data sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kemudian, apakah kalian pernah menyaksikan secara langsung proses perhitungan suara dalam suatu demokrasi? Misalnya seperti pemilihan kepala desa, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan anggota DPR dan DPRD, atau bahkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Lalu panitia membuka surat suara, mengamati dan mencatat pemilihan rakyat yang tertera pada surat suara. Setiap surat suara menghasilkan satu data perhitungan. Nama-nama calon yang paling sering muncul menjadi pemenang kontestasi. Suara yang paling sering muncul dalam hal ini adalah salah satu aplikasi modus dalam kehidupan nyata. Nah, sekarang kalian sudah pada tahu kan modus itu apa? Sekarang pengertian dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan. Pada presentasi kegiatan pembelajaran hari ini, kalian akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata hitung atau min, modus, dan median dari data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya, peta konsep. Peta konsep data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penyajian data, yang kedua ada pemusatan data, yang ketiga ada penyebaran data. Penyajian data dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada grafik, terus ada tabel distribusi frekuensi. Sedangkan grafik dibagi lagi menjadi 3, ada histogram, polygon frekuensi, dan ogive. Yang kedua ada pemusatan data. Pemusatan data dibagi menjadi 4.
Yang pertama ada rata-rata atau mean, yang kedua ada nilai tengah atau median, yang ketiga ada modus, dan yang keempat ada kuartil dan desil. Yang ketiga, penyebaran data. Penyebaran data dibagi menjadi 3. Yang pertama simpangan rata-rata, yang kedua simpangan baku, dan yang ketiga ragam. Rata-rata atau mean dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, cara rumus umum rata-rata hitung. Rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 kali X3 sampai seterusnya Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai seterusnya Fn. Yang kedua, cara simpangan rataan atau rataan sementara. Rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Yang ketiga, cara pengkodan atau coding. Rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah P dikali sigma FI dikali UI per sigma FI. Contoh soal yang pertama. Tabel berikut ini memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMAN 52 Jakarta Utara. Di sini sudah terdapat 2 tabel. Tabel yang pertama ada tabel berat badan dengan satuan kilogram. Yang kedua, tabel frekuensi. Pertanyaannya, tentukanlah rata-rata hitungnya dengan menggunakan A. Rumus umum mean, B. Rumus rataan sementara, C. Rumus metode pengkodaan. Jawaban yang A. Rataan dengan rumus umum mean. Di sini kita akan membuat 4 tabel. Tabel yang pertama ada tabel berat badan dengan satuan kilogram. Tabel yang kedua ada tabel FI. Tabel yang ketiga ada tabel XI. Dan tabel yang keempat ada tabel FI dikali XI. Nah, nilai rata-rata hitung atau mean rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan sigma FI dikali XI. Kan kita sudah ngitung, sudah ditotalin juga. Hasilnya totalnya 2365 per sigma FI. Sigma FI-nya juga sudah ditotalin, hasilnya 50. Jadi 2365 dibagi 50 sama dengan 47,3. Jadi, rata-rata atau mean berat badan siswa SMAN 52 Jakarta Utara adalah 47,3 kg. Untuk mencari tabel yang ketiga, tabel XI. Nilai XI itu diperoleh dari nilai tengah pada setiap interval kelas. Rumusnya X1 sama dengan setengah dikali 31 ditambah 35. 31 ditambah 35 itu dari tabel berat badan satuan kilogram. Hasilnya kan 33, dimasukinlah ke XI. Cara ngitungnya sama, ini diisi semua. Untuk mencari tabel yang keempat, nilai FI dikali nilai XI diperoleh dari perkalian antara nilai FI dan nilai XI pada setiap interval kelas. FI dikali XI sama dengan FI-nya kan dapat 4, FI-nya dapat 33, jadi 4 dikali 33 sama dengan 132. Ini diisi sampai seterusnya sampai akhir dan ditotalkan. Jawaban yang B, rataan dengan menggunakan rataan sementara. Kita akan membuat 5 tabel. Tabel yang pertama ada tabel berat badan satuan kilogram, tabel yang kedua ada tabel FI, tabel yang ketiga ada tabel XI, tabel yang keempat ada tabel DI, tabel yang kelima ada tabel FI dikali DI. Nilai rataan hitung atau mean adalah rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Hasilnya 47,3. Jadi, rata-rata atau mean berat badan siswa SMAN 52 Jakarta Utara adalah 47,3 kg. Untuk mencari nilai X bar S,
maka pilihlah rataan sementara X bar S, yaitu nilai XI dengan frekuensi terbesar. Nah, kita bisa lihat di tabel FI. Tabel FI nilai yang terbesar berapa? Ada 14. Maka nilai XI-nya adalah 48. Jadi X bar S-nya itu 48. Untuk mencari nilai DI, maka diisikan dengan selisih antara XI dikurang X bar S. Tadi kan sudah diketahui tuh X bar S-nya. Maka kita langsung bisa cari XI-nya 33 dikurang 48 sama dengan min 15. Diisilah di tabel DI sampai seterusnya. Isinya seperti itu. Untuk mencari tabel nilai FI dikali DI, maka kita bisa langsung kalikan saja. FI dikali DI, FI-nya dapat 4, DI-nya dapat min 15. Jadi 4 dikali min 15 sama dengan min 60. Nah, diisi ini sampai seterusnya, habis itu ditotalkan. Jawaban yang C, rataan dengan menggunakan cara pengkodean. Di sini kita akan membuat 5 tabel. Tabel yang pertama ada tabel berat badan dengan satuan kilogram. Tabel yang kedua ada tabel FI. Tabel yang ketiga ada tabel XI. Tabel yang keempat ada tabel UI. Dan tabel yang kelima ada tabel FI dikali UI. Maka nilai rata-rata hitung atau min adalah rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah P dikali sigma FI dikali UI per sigma FI. Hasilnya itu 47,3. Jadi, rata-rata atau min berat badan siswa SMA N52 Jakarta Utara adalah 47,3 kg. Untuk mencari X bar S, maka pilihlah rataan sementara X bar S, yaitu nilai XI dengan frekuensi terbesar. Nah, di sini kan kita bisa lihat tabel FI. Tabel FI nilai yang terbesar itu adalah 14. Jadi X bar S-nya sama dengan 48. Mengisi tabel UI, maka pilihlah rataan sementara X bar S, kemudian isi dengan kode 0 pada X bar S. Selanjutnya isi dengan bilangan negatif berurutan, seperti min 1, min 2, dan min 3 sampai seterusnya pada baris sebelumnya. Dan bilangan positif berurutan, misalnya 1, 2, 3 pada baris setelahnya. Jadi tadi kan X bar S-nya sama dengan 48. Nah, untuk mengisi UI, 48 itu kita isi 0. Di atasnya kita isi min 1, min 2, dan min 3. Sedangkan di bawahnya 0, kita isi 1, 2, 3. Untuk mencari nilai P, maka kita lihat panjang kelasnya. Panjang kelasnya kita bisa lihat dari tabel berat badan satuan kilogram. Nah, di sini kan ada 31 sampai 35, maka panjangnya itu adalah 5. Untuk mencari tabel yang kelima, tabel FI dikali UI, kita bisa kalikan saja. Tabel FI dikali tabel UI. Tabel FI itu kan ada nilai 4, sedangkan tabel UI ada nilai min 3. Jadi 4 dikali min 3 sama dengan min 12. Nah, ini diisi sampai seterusnya dan ditotalkan. Median atau nilai tengah dari sekumpulan data terurut. Median data berkelompok adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan, yang dapat ditentukan dengan rumus ME sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurang F per Fm, di mana median terletak pada datum ke N per 2. Contoh soal yang kedua. Tentukan median data berat badan 50 orang siswa SMA N52 Jakarta Utara pada tabel berikut ini. Di sini sudah ada 2 tabel. Tabel yang pertama ada tabel berat badan dengan satuan kilogram, sedangkan tabel yang kedua ada tabel F atau frekuensi. Untuk menjawab soal median atau nilai tengah dari sekumpulan data terurut, maka kita bisa membuat 3 tabel. Tabel yang pertama ada tabel berat badan dengan satuan kilogram, tabel yang kedua ada tabel FI, dan tabel yang ketiga ada tabel F.
Lalu kita bisa mencari letak median pada datum ke N/2. N-nya itu jumlahnya ada 50. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi, letak median pada interval kelas antara 46 sampai 50. Dilihat dari frekuensi kumulatifnya itu sama dengan 33. Berarti terletak datanya antara ke 20 sampai ke 33. Yang kedua, kita bisa mencari tepi bawah kelas median atau L. Sama dengan 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5. Yang ketiga, kita bisa mencari panjang kelas interval atau P. Panjangnya itu 5, soalnya antara 31 sampai 35, maka panjang kelas intervalnya 5. Terus yang keempat, kita bisa mencari frekuensi kelas median atau FM. FM-nya itu 14. Kan ini tadi berat badan antara 46 sampai 50. Terus frekuensi kumulatifnya juga 33. Jadi frekuensi kelas median atau FN-nya itu 14. Yang kelima ada frekuensi kumulatifnya sebelum kelas median atau F-nya. Kita bisa lihat ke atasnya. Berarti dari FM-nya itu kan 14, ke atasnya berarti 9. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau FM-nya itu 9. Jadi dapat disimpulkan maka nilai mediannya dengan rumus ME sama dengan L ditambah P dikali N/2 dikurang F per FM sama dengan hasilnya 47,64. Jadi median berat badan siswa SMA N52 Jakarta Utara adalah 47,64 kg. Modus atau nilai yang paling sering muncul. Modus data berkelompok adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul, yang ditentukan dengan rumus MO sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Contoh soal yang ketiga. Tentukan modus data berat badan 50 orang siswa SMA N52 Jakarta Utara pada tabel berikut ini. Di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama ada tabel berat badan dengan satuan kilogram dan tabel kedua ada tabel F atau frekuensi. Untuk menjawab soal modus atau nilai yang paling sering muncul, maka kita bisa membuat dua tabel saja. Tabel yang pertama ada tabel berat badan dengan satuan kilogram, sedangkan tabel yang kedua ada tabel F. Lalu kita bisa mencari letak modus pada kelas interval. Nah, pengertian modus tadi kan nilai yang paling sering muncul. Maka kita bisa lihat di tabel F-nya. Nilai yang paling sering muncul adalah 14. Jadi, letak modus pada kelas intervalnya itu antara 46 sampai 50. Yang kedua, kita bisa mencari tepi bawah kelas modus atau L, sama dengan 46 dikurang 0,5, sama dengan 45,5. Yang ketiga, kita bisa mencari panjang kelas interval atau P. Panjangnya itu 5, soalnya kita bisa lihat dari berat badan kilogramnya ini. Antara 31 sampai 35, jaraknya kan menjadi 5. Panjang kelas intervalnya 5. Lalu kita bisa mencari D1. D1-nya itu tadi kan modusnya sudah diketahui ya 14. Nah, untuk mencari D1 kita bisa menggunakan sebelumnya. Jadi 14 dikurang 9 sama dengan 5. Sedangkan D2-nya kita bisa mencari sesudahnya atau setelahnya. 14 dikurang min 10 sama dengan 4. Jadi kita bisa langsung masukin aja nih nilai modusnya sama dengan masukin ke rumus ya. MO sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Hasilnya 48,28. Jadi modus berat badan siswa SMA N52 Jakarta Utara adalah 48,28 kg. Wow, ternyata ada latihan soalnya. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka saya memberikan beberapa latihan soal untuk kalian kerjakan, agar kalian bisa mempelajari kembali dengan cara kalian sendiri untuk menyelesaikan soal tersebut, dan agar kalian bisa lebih mudah memahaminya lagi
materi yang sudah saya sampaikan tadi. Dikerjakan ya, jangan lupa. Terus ditulis lalu dikirim ke saya untuk saya periksa. Sebelum persentase saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Atau bahkan materi yang saya jelaskan masih kurang paham? Bisa sampaikan ke saya. Jika tidak, terima kasih banyak sudah menyimak materi tentang ukuran pemusatan data, min, modus, dan median data berkelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.